Hamil 8 bulan. Perutku begitu besar sampai sulit bagiku untuk sekadar membungkuk mengambil sandal. Nafasku pendek, punggungku nyeri, dan setiap malam aku tidur dengan rasa cemas menunggu waktu persalinan yang semakin dekat. Tapi malam itu bukan kontraksi yang datang, melainkan koper yang dilempar keras ke arahku. "Keluar dari rumah ini, kamu cula beban!" Suara mertuaku menggema di ruang tamu. Aku berdiri membeku di tengah hujan yang turun deras. Air mata bercampur air langit, dingin menembus sampai ke tulang. Suamiku hanya diam, tidak memelukku, tidak membelaku, tidak juga menahanku. Mereka mengira aku perempuan tanpa asal-usul, tak punya keluarga, tak punya sandaran, tak punya siapa-siapa yang akan peduli jika aku diusir dalam keadaan hamil besar. Mereka salah, karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memutuskan menghubungi seseorang yang selama ini kusembunyikan dari dunia. Seseorang yang namanya saja bisa membuat mereka menyesal telah memperlakukanku seperti sampah. Dan saat identitas ayah kandungku akhirnya terungkap, hidup mereka tak pernah sama lagi. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali di channel Kisah Cerita Fafa. Di sini, kita berbagi kisah-kisah penuh emosi tentang keluarga, pengkhianatan, harga diri, dan kekuatan seorang perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai istri sah Ardi, aku sudah merasakan satu hal yang tak pernah berubah. Aku tidak benar-benar diterima. Rumah itu besar, 2 lantai, dengan pagar besi hitam dan halaman depan yang selalu bersih. Dari luar terlihat seperti rumah keluarga harmonis yang mapan. Tapi di dalamnya, aku seperti tamu yang tak diundang. Hadir, tapi tak pernah dianggap bagian. Saat prosesi lamaran dulu, keluargaku memang tak datang lengkap. Ibuku sudah lama meninggal. Aku dibesarkan oleh nenek sampai beliau wafat ketika aku kuliah. Tentang ayahku, aku selalu menjawab singkat jika ditanya. Sudah lama tidak berhubungan. Dan itu cukup untuk membuat mereka saling bertukar pandang penuh makna. Aku masih ingat kalimat pertama yang diucapkan menertaku setelah acara pernikahan selesai. Kami ini keluarga yang menjaga nama baik. Jadi kamu harus tahu diri. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi sorot matanya bukan sorot seorang ibu yang menyambut menantu. Itu sorot seseorang yang sedang mengukur dan merasa barang di hadapannya tak cukup layak. Hari-hari pertamaku sebagai istri dipenuhi usaha untuk menyesuaikan diri. Aku bangun paling pagi, menyapu halaman, membantu menyiapkan sarapan. Bahkan sebelum pembantu rumah tangga datang, aku sudah memastikan dapur rapi. Aku ingin dihargai lewat kerja keras. Tapi rupanya bagi menertaku, latar belakang lebih penting daripada perilaku. Suatu pagi saat aku menyeduh teh untuknya, ia bertanya tanpa menatapku. "Ayahmu kerja apa?" Tanganku berhenti sebentar. Pertanyaan itu selalu membuat dadaku sesak. "Tidak tahu, Bu, sudah lama tidak bertemu." Ia mendengus pelan. Perempuan itu kalau menikah harus jelas asal-usulnya. Jangan sampai kami yang malu. Kata kami terasa seperti garis pembatas. Aku di luar, mereka di dalam. Ardi ada di meja makan waktu itu. Ia hanya diam, matanya fokus pada ponselnya. Seolah percakapan itu bukan sesuatu yang perlu ia tanggapi. Dan dari situlah aku mulai mengerti. Aku sendirian di rumah itu. Ardi sebenarnya bukan pria jahat. Ia pekerja keras, pendiam, dan jarang membantah ibunya.
Justru itu yang menjadi masalah. Baginya menjaga kedamaian berarti tidak melawan, bahkan ketika istrinya diperlakukan seperti orang asing. Setiap kali menertaku menyindir, Ardi hanya berkata, "Sudahlah, ibu memang begitu orangnya." Padahal luka karena direndahkan perlahan-lahan menumpuk. Bukan satu tusukan besar, tapi sayatan kecil yang terjadi setiap hari. Seperti ketika ada acara keluarga besar. Aku duduk di ruang tamu bersama para tante dan sepupu Ardi. Mereka membicarakan bisnis, koneksi, dan sekolah anak-anak mereka di luar negeri. Lalu salah satu dari mereka menoleh kepadaku. "Kamu dulu kuliah di mana?" Aku menyebutkan nama universitas negeri tempatku belajar. "Oh," jawabnya singkat, senyumnya tipis. "Bukan yang swasta internasional ya?" Percakapan langsung beralih. Aku kembali menjadi latar belakang. Menertaku kemudian menambahkan dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. "Ya maklumlah, latar belakangnya memang sederhana." Sederhana, kata yang terdengar netral, tapi diucapkan dengan nada merendahkan. Aku tersenyum tipis, menelan semuanya. Yang paling sering dijadikan bahan sindiran adalah kenyataan bahwa tidak ada orang tua yang rutin mengunjungiku. Setiap ada hari raya atau acara penting, keluarga Ardi datang lengkap. Saudara, sepupu, konakan, rumah ramai. Tawa terdengar di mana-mana. Dan aku tidak pernah punya siapapun yang datang untukku. Menertaku pernah berkata di depan beberapa kerabat, "Kalau begini rasanya seperti kami yang mengangkat anak yatim saja." Semua tertawa kecil, mungkin mengira itu candaan. Bagiku, itu pengingat bahwa aku dianggap beban yang ditolong, bukan anggota keluarga yang setara. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah ini konsekuensi dari masa laluku? Apakah aku memang tidak pantas mendapatkan penghormatan? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, aku menguatkan diri. Aku menikah dengan niat baik. Aku mencintai suamiku. Aku berusaha menjadi istri yang bertanggung jawab. Itu seharusnya cukup. Nyatanya bagi sebagian orang, asal-usul lebih berat timbangannya daripada hati. Puncaknya terjadi saat pembicaraan soal keuangan rumah tangga. Menertaku sangat terlibat dalam urusan finansial Ardi. Bahkan setelah kami menikah, sebagian gaji Ardi masih ia atur. Suatu sore ia memanggilku ke ruang tengah. "Kamu jangan boros, uang Ardi itu bukan cuma untuk kamu." Aku terdiam. "Saya tidak merasa boros, Bu." Ia mengambil buku catatan kecil. "Ini belanja bulanan, terlalu besar." Padahal aku sudah mencatat semuanya dengan rinci. Tidak ada yang berlebihan. Bahkan aku sering memilih barang diskon agar pengeluaran tidak membengkak. Tapi baginya, setiap rupiah yang kugunakan terasa seperti ancaman. Menantu itu harus tahu diri, jangan merasa punya hak terlalu besar. Kalimat itu kembali menegaskan satu hal. Aku bukan pemilik rumah ini, aku hanya penumpang. Malam-malamku sering diisi tangis diam-diam di kamar mandi. Aku tak ingin Ardi melihatku lemah, tapi kadang aku tak kuat lagi. "Kenapa ibumu selalu begitu padaku?" tanyaku suatu malam. Ardi menghela napas panjang. "Kamu harus sabar, ibu cuma khawatir." "Khawatir apa?" "Khawatir aku salah pilih istri." Jawaban itu menghantam lebih keras dari semua sindiran sebelumnya. Salah pilih. Berarti aku memang dianggap kesalahan. Namun di tengah semua itu, aku tetap berusaha percaya bahwa waktu akan mengubah keadaan. Bahwa suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa aku bukan perempuan tanpa nilai. Aku tak pernah menceritakan tentang ayah kandungku kepada siapapun. Bukan karena malu, tapi karena aku memilih untuk hidup tanpa bergantung pada nama besar siapapun. Ya, aku tahu siapa dia. Ya, aku tahu di mana dia. Dan ya, aku tahu bahwa jika aku mau, satu panggilan saja bisa mengubah caraku diperlakukan. Tapi aku tidak ingin dihargai karena nama. Aku ingin dihargai karena diriku. Itulah sebabnya aku diam selama ini. Aku menahan semua sindiran, menelan semua penghinaan, berusaha membuktikan bahwa perempuan tanpa latar belakang kuat pun bisa berdiri dengan harga diri. Aku tak tahu saat itu bahwa kesabaranku akan diuji jauh lebih keras. Bahwa suatu hari nanti, rumah yang selama ini membuatku merasa kecil, benar-benar akan mengusirku.
Dan saat hari itu tiba, mereka baru sadar, perempuan yang mereka anggap tak punya siapapun itu ternyata menyimpan kebenaran yang tak pernah mereka bayangkan. Tapi itu belum terjadi. Kehidupanku sebagai menantu, aku masih perempuan yang berharap diterima. Masih percaya cinta cukup untuk mengalahkan gengsi. Masih bertahan di rumah yang tak pernah benar-benar menjadi rumahku. 2 garis merah itu muncul saat aku sendirian di kamar mandi. Tanganku gemetar ketika memegang alat tes kehamilan. Aku menunggu dengan jantung berdebar, antara takut dan berharap. Ketika hasilnya jelas terlihat, lututku melemas. Aku terduduk di lantai, memeluk perutku yang masih rata. Aku hamil. Air mataku jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa memiliki sesuatu yang benar-benar milikku. Seseorang yang akan menjadi keluargaku. Seseorang yang mungkin akan mencintaiku tanpa syarat. Malam itu aku menunggu Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Aku sudah membayangkan reaksinya. Senyum lebar, pelukan hangat, mungkin bahkan tangis bahagia. Ketika ia akhirnya tiba, aku menyerahkan alat tes itu dengan tangan gemetar. Aku hamil. Ardi terdiam beberapa detik. Lalu ia tersenyum tipis. Serius? Aku mengangguk. Ia memelukku, tapi pelukan itu terasa singkat. Tidak ada teriakan bahagia, tidak ada air mata haru. Hanya senyum yang cepat memudar menjadi raut berpikir. Kita harus hitung ulang pengeluaran, katanya pelan. Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk harapanku. Tapi aku mengabaikannya. Mungkin ia hanya kaget. Mungkin laki-laki memang tidak mengekspresikan emosi seperti perempuan. Aku masih percaya, semuanya akan berubah. Kabar kehamilanku diumumkan di ruang makan keesokan harinya. Mertuaku mendengar dengan wajah datar. Oh, jawabnya singkat. Ya sudah, dijaga saja kandungannya. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan, tidak ada doa panjang yang biasanya terdengar ketika anggota keluarga lain hamil. Aku duduk diam, mencoba tetap tersenyum. Beberapa menit kemudian, ia berkata, "Berarti pengeluaran akan bertambah." Itu saja. Kehamilanku tidak dirayakan, tidak juga disambut dengan sukacita. Ia diperlakukan seperti beban finansial yang baru. Bulan pertama berlalu dengan rasa mual yang tak tertahankan. Aku muntah hampir setiap pagi. Tubuhku lemas. Tapi pekerjaan rumah tetap harus kulakukan. Suatu pagi aku terlalu lemah untuk bangun cepat. Pembantu belum datang dan dapur masih berantakan. Mertuaku berdiri di depan kamar. "Kamu jangan manja cuma karena hamil. Dulu saya hamil Ardi tetap kerja, tetap masak." Aku berusaha duduk. Kepala terasa berputar. "Maaf Bu, saya mual sekali." Ia mendengus. "Kehamilan itu bukan penyakit." Aku menggigit bibir. Benar. Kehamilan bukan penyakit, tapi tubuhku sedang bekerja keras menciptakan kehidupan. Dan aku melakukannya sendirian. Memasuki bulan ketiga, dokter menyarankan beberapa vitamin tambahan karena kondisiku sedikit anemia. Biayanya memang tidak murah. Aku menunjukkan resep itu pada Ardi. Ia mengerenyit melihat totalnya. "Harus yang ini." Dokter bilang ini penting. Ardi menghela napas panjang. "Nanti aku bicarakan dengan ibu." Aku tahu apa artinya itu. Dan benar saja. Malamnya, mertuaku memanggilku. "Vitamin mahal-mahal begini perlu?" "Dokter yang menyarankan, Bu." Dokter itu kadang berlebihan. Zaman dulu tidak ada vitamin macam-macam. Anak tetap lahir sehat. Aku menunduk. Akhirnya Ardi membeli vitamin itu. Tapi sejak hari itu, setiap kali aku minum suplemen,
Aku merasa seperti sedang menghabiskan uang yang bukan milikku. Rasa bersalah itu menghantuiku. Bulan demi bulan berlalu. Perutku mulai membesar. Tubuhku berubah. Aku sering merasa tidak nyaman, pegal, sulit tidur. Tapi bukan perubahan fisik yang paling menyakitkan. Yang menyakitkan adalah cara mereka memandangku. Seolah aku bukan perempuan yang sedang mengandung cucu mereka, melainkan investasi beresiko yang belum tentu menguntungkan. Suatu sore aku mendengar percakapan mertuaku dengan tetangga. Sekarang biaya rumah sakit mahal, belum lagi nanti kalau anaknya rewel. Aku berdiri di balik pintu, mendengarnya berbicara tentang bayiku seperti beban yang belum lahir. Air mataku jatuh tanpa suara. Ardi semakin sering pulang larut. Ketika aku tanya, ia bilang lembur. Aku ingin percaya, tapi aku juga tahu ia sedang menghindari ketegangan di rumah. Suatu malam, saat perutku sudah memasuki bulan ke-6 dan gerakan bayi mulai terasa kuat, aku mencoba berbicara serius. Ardi, kamu bahagia kan? Ia terlihat bingung. Bahagia soal apa? Soal bayi kita. Ia terdiam cukup lama. Ya bahagialah. Jawaban itu tidak meyakinkan. Kok kamu seperti terbebani? Ardi menatap landai. Tekanan sekarang banyak. Ibu khawatir, pengeluaran naik. Aku cuma takut tidak bisa jadi ayah yang cukup. Aku memegang tangannya. Kita bisa belajar sama-sama. Tapi dalam hati aku tahu, ia tidak sepenuhnya berdiri di sisiku. Ia berdiri di tengah. Dan posisi itu membuatku sering merasa sendirian. Memasuki bulan ke-7, kakiku mulai bengkak. Dokter menyarankan agar aku lebih banyak istirahat. Tapi mertuaku justru semakin sering mengkritik. Kamu jangan malas, nanti anaknya ikut malas. Aku ingin tertawa getir mendengar logika itu. Suatu hari aku hampir jatuh di tangga karena pusing. Untung aku sempat berpegangan pada railing. Bukannya khawatir. Mertuaku berkata, hati-hati dong, kalau sampai terjadi apa-apa siapa yang repot? Siapa yang repot? Bukan siapa yang terluka. Bukan siapa yang sakit. Selalu tentang kerepotan. Aku mulai menyadari satu hal pahit. Kehamilanku yang seharusnya dirayakan sebagai awal kehidupan baru, berubah menjadi alasan untuk semakin merendahkanku. Mereka mengira aku tak punya sandaran, tak punya keluarga yang akan membelaku, tak punya siapapun yang bisa kuandalkan. Mereka salah. Tapi saat itu aku masih memilih diam. Aku masih berharap keadaan membaik sebelum hari kelahiran tiba. Aku belum tahu bahwa badai terbesar justru menungguku di ujung bulan ke-8. Dan malam pengusiran itu akan datang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Bulan ke-8 kehamilanku terasa lebih berat dari bulan-bulan sebelumnya. Perutku sudah sangat besar, kulitnya terasa kencang, dan setiap langkah membuat pinggangku nyeri. Dokter mengatakan posisi bayi sudah bagus, tinggal menunggu waktu. Jaga emosi, jangan stres berlebihan, katanya saat kontrol terakhir. Aku hanya tersenyum pahit. Menjaga emosi di rumah itu hampir mustahil. Hari itu sebenarnya dimulai seperti biasa. Aku bangun lebih lambat karena semalaman sulit tidur. Bayiku bergerak aktif sekali, seolah tahu ibunya sedang gelisah. Setelah mencuci muka dan merapikan tempat tidur, aku turun ke dapur dengan langkah pelan. Mertuaku sudah duduk di meja makan. Kamu bangun siang sekali, katanya tanpa menatapku. Saya semalam susah tidur, Bu. Kalau sudah hamil besar begitu, jangan kebanyakan pikiran, nanti anaknya ikut lemah. Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Setiap percakapan selalu berakhir dengan aku yang disalahkan. Ardi sudah bersiap ke kantor. Ia terlihat lelah. Aku mungkin pulang agak malam, ada meeting.
katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Tidak ada ciuman kening. Tidak ada sentuhan lembut di perutku seperti yang sering kulihat di video-video pasangan bahagia. Semua terasa formal, seperti dua orang yang tinggal bersama karena kewajiban. Menjelang sore hujan mulai turun. Awalnya rintik, lalu semakin deras. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Aku berdiri di jendela kamar, memandang halaman yang basah. Ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Gelisah, tidak tenang. Aku memutuskan melipat pakaian bayi yang baru saja kucuci. Baju-baju kecil itu begitu mungil. Setiap kali menyentuhnya, hatiku sedikit hangat. Setidaknya ada satu hal dalam hidupku yang murni. Aku belum selesai melipat ketika suara langkah kaki terdengar cepat di lorong. Pintu kamarku terbuka tanpa diketuk. Mertuaku berdiri di sana dengan wajah tegang. Kita perlu bicara. Nada suaranya dingin. Aku bangkit perlahan, menopang punggungku. Ada apa, Bu? Ia tidak menjawab. Ia justru melangkah masuk dan melihat sekeliling kamar seperti sedang menilai sesuatu. Lalu tiba-tiba, ia membuka lemari dan mengeluarkan koper kecilku. Jantungku langsung berdebar. Bu? Tanpa berkata apa-apa, ia melempar koper itu ke lantai. Kamu bereskan barang-barangmu. Dunia terasa berhenti. Saya tidak mengerti. Kami sudah sepakat. Kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Kata-katanya terdengar jelas, tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun. Aku menatapnya berharap ini hanya ancaman sesaat seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Bu, saya hamil 8 bulan. Justru itu, jawabnya cepat. Kami tidak sanggup menanggung semuanya. Menanggung. Seolah aku dan bayi ini adalah beban yang harus diangkut. Aku mencoba berdiri lebih tegak, meski kakiku gemetar. Apa salah saya? Ia tertawa kecil, sinis. Kamu masih tanya salah apa? Sejak kamu masuk rumah ini semuanya terasa berat. Ardi jadi tertekan, pengeluaran naik, dan kamu tidak punya siapa-siapa yang bisa bantu. Kalimat terakhir itu seperti tamparan keras. Tidak punya siapa-siapa. Aku ingin berkata sesuatu, ingin membela diri, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Bu, setidaknya tunggu sampai saya melahirkan. Tidak, kamu bisa melahirkan dimanapun kamu mau. Itu bukan tanggung jawab kami lagi. Tanganku otomatis memeluk perutku. Bagaimana dengan Ardi? Ardi setuju. Jawaban itu menghancurkan sisa harapanku. Beberapa menit kemudian, Ardi benar-benar muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya tegang, tidak berani menatap mataku lama-lama. Ardi, suaraku hampir tak terdengar. Ia menelan ludah. Kita memang sedang sulit. Ibu merasa ini yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Aku cuma butuh waktu. Mungkin setelah keadaan lebih stabil. Kamu mengusir istrimu yang sedang hamil 8 bulan demi waktu. Suara hujan di luar semakin keras, seperti ikut menertawakan situasi itu. Ardi memalingkan wajah. Aku tidak mengusir, hanya untuk sementara. Kata-kata itu terdengar lebih kejam daripada pengusiran terang-terangan. Aku berjalan pelan ke lemari, mengambil beberapa pakaian. Tanganku gemetar saat melipatnya. Setiap gerakan terasa berat. Tidak ada yang membantuku. Tidak ada yang berkata, "Sudah, jangan pergi." Aku berhenti sejenak ketika kontraksi ringan terasa. Bukan kontraksi persalinan, tapi rasa kencang karena stres. Aku menarik napas dalam. Setidaknya antar saya ke tempat yang aman, kataku pada Ardi. Ia ragu. Ibu tidak mau ada drama. Lebih baik kamu pergi sekarang sebelum tetangga lihat. Aku menatapnya tak percaya. Harga diri mereka lebih penting daripada keselamatanku. Saat koperku sudah terisi seadanya, aku melangkah keluar kamar. Tangga terasa lebih tinggi dari biasanya.
Setiap anak tangga seperti ujian. Di ruang tamu mertuaku berdiri dengan tangan terlipat. Kunci rumah tinggalkan di meja. Aku meletakkannya perlahan. Hujan di luar begitu deras. Petir sesekali menyambar. Aku berdiri di depan pintu dengan koper di tangan kiri dan tangan kanan memeluk perutku. Untuk sesaat, aku berharap Ardi akan memanggilku. Ia tidak melakukannya. Aku melangkah keluar. Air hujan langsung membasahi rambut dan bajuku. Dingin menembus kulit. Pintu di belakangku tertutup. Bunyi klik kunci terdengar jelas. Itu suara yang tidak akan pernah kulupakan. Aku berdiri di teras sebentar. Tidak tahu harus kemana. Tidak tahu siapa yang harus kuhubungi. Perutku terasa mengeras lagi. Aku menahan napas. "Nak, tenang ya, Mama di sini," bisikku. Air mataku bercampur hujan. Aku tidak tahu mana yang lebih asin. Aku berjalan pelan menyusuri jalan kompleks. Beberapa lampu rumah sudah padam. Malam semakin larut. Setiap langkah terasa seperti kehilangan bagian dari diriku. Aku teringat semua usaha yang kulakukan untuk diterima. Semua kesabaran. Semua air mata yang kutelan. Semua itu berakhir dengan satu keputusan sepihak. Aku diusir. Dalam keadaan hamil 8 bulan. Tanpa jaminan. Tanpa perlindungan. Aku akhirnya berteduh di halte kecil di Nanida jauh rumah itu. Napasku tidak teratur. Tanganku dingin. Aku membuka ponsel. Kontak-kontakku sedikit. Tidak ada keluarga dekat, tidak ada sahabat yang cukup dekat untuk kupanggil tengah malam. Lalu pandanganku tertuju pada satu nama. Nama yang selama ini tidak pernah kusentuh. Nama ayah kandungku sendiri. Selama bertahun-tahun aku memilih hidup tanpa dirinya. Tanpa namanya, tanpa pengaruhnya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Tapi malam itu, di bawah hujan deras dan perut yang hampir melahirkan, aku sadar satu hal. Kemandirian bukan berarti menolak bantuan selamanya. Tanganku gemetar saat menyentuh nama itu. Aku belum menekan panggil. Aku menatap layar beberapa detik. Di belakangku, rumah yang pernah kusebut rumah kini terasa seperti tempat asing. Malam itu sesuatu dalam diriku berubah. Aku bukan lagi menantu yang berharap diterima. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu dibela. Malam itu adalah titik balik. Dan ketika aku akhirnya menekan tombol panggil, hidupku akan bergerak ke arah yang tak pernah mereka bayangkan. Hujan masih turun deras ketika aku duduk di halte kecil itu. Lampu jalan berkedip-redup. Angin membawa percikan air yang membuat pakaianku semakin basah. Perutku terasa kencang. Nafasku tidak stabil. Tanganku mengenggam ponsel erat-erat, seolah benda kecil itu satu-satunya jangkar yang tersisa dalam hidupku malam itu. Di layar, satu nama terus kupandangi. Ayah. Nama yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam hidupku. Nama yang kusembunyikan, bahkan dari suamiku sendiri. Nama yang tidak pernah kuceritakan kepada keluarga Ardi, meski mereka berkali-kali merendahkanku karena dianggap tidak jelas asal-usulnya. Selama bertahun-tahun aku memilih untuk tidak menyentuh nomor itu. Bukan karena aku tidak tahu siapa dia, tapi karena aku tahu persis siapa dia. Dan aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh bayangannya. Namun malam ini, di bawah hujan dengan bayi di perutku yang sebentar lagi lahir, aku sadar satu hal. Harga diri bukan berarti memaksakan diri untuk menderita sendirian. Tanganku akhirnya menekan tombol panggil. Nada sambung pertama terdengar panjang. Kedua, ketiga. Aku hampir memutuskan sambungan ketika suara berat itu akhirnya terdengar. Ya, suaranya dalam, tegas, dingin, seperti yang selalu kubayangkan. Aku tidak langsung bisa berbicara. Tenggorokanku tercekak. Halo? Ulangnya. Ayah. Suaraku pecah. Hening beberapa detik. Lalu suaranya berubah. Rania? Dadaku terasa sesak. Ia masih menyimpan nomorku.
Air mataku jatuh lagi. Kali ini bukan karena hujan. Iya. Suara di seberang sana menjadi lebih pelan. Kamu tidak pernah menelpon selama ini? Ada apa? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya terlalu berat. Ayah, aku hamil 8 bulan. Ia terdiam. Dan aku baru saja diusir. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Kata-kata keluar bertaba-taba. Tentang rumah itu. Tentang penghinaan. Tentang malam hujan dan koper yang dilempar. Ia tidak memotong. Tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Dan ketika aku selesai, ia hanya berkata satu kalimat. Kamu di mana sekarang? Aku menyebut lokasi halte kecil dekat kompleks itu. Diam di situ. Jangan kemana-mana. Ayah datang. Nada suaranya berubah total. Tidak lagi dingin, tidak lagi jauh. Ada sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kecemasan. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ia akan datang. Pria yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam hidupku akan datang menjemputku. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan halte. Lampunya menyinari hujan yang masih turun deras. Aku mengenal mobil itu. Bukan karena pernah menaikinya, tapi karena sering kulihat fotonya di berita bisnis. Pintu belakang terbuka. Pintu belakang terbuka. Seorang pria turun dengan payung besar. Jasnya rapi, meski malam sudah larut. Ia berjalan cepat ke arahku. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat di foto lama ibu. Rambutnya sedikit memutih, tapi sorot matanya sama, tajam dan penuh wibawa. Ketika ia berdiri di depanku, kami saling menatap dalam diam. Ayah terlambat, katanya pelan. Aku tidak tahu harus merespon apa. Selama bertahun-tahun aku menyimpan marah, kekecewaan, pertanyaan tanpa jawaban. Tapi malam ini semua emosi itu bercampur dengan kelegaan. Ayo masuk, kamu basah kuyup. Ia memayungiku. Tangannya sedikit gemetar saat membantu memegang koperku. Perhatian kecil itu terasa asing, sekaligus menghangatkan. Mobil itu melaju meninggalkan kompleks perumahan tempat aku diusir. Aku tidak menoleh ke belakang. Di dalam mobil, keheningan terasa canggung. Hanya suara hujan yang memukul kaca. Kamu tidak pernah mau bertemu ayah, katanya pelan tanpa menoleh. Aku ingin hidup tanpa bayangan nama ayah. Jawabku jujur. Ia mengangguk pelan. Ayah tahu. Itu saja. Tidak ada pembelaan panjang. Tidak ada penjelasan dramatis. Hanya pengakuan bahwa ia sadar akan jarak yang selama ini ada di antara kami. Kamu tahu siapa ayah sebenarnya kan? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatap keluar jendela. Tahu? Namanya dikenal di dunia properti dan investasi. Ia memiliki beberapa perusahaan besar. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Tapi di balik semua itu, ia adalah pria yang meninggalkan ibuku saat aku masih kecil. Dan malam ini, ia adalah satu-satunya orang yang datang saat aku tidak punya tempat pulang. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar berpagar tinggi. Bukan sekedar rumah, melebihi mansion. Gerbang terbuka otomatis. Lampu halaman menyala terang. Aku turun perlahan. Tubuhku masih lelah dan basah. Beberapa staf rumah sudah menunggu di teras, seolah sudah diberi instruksi. Siapkan kamar tamu utama. Panggil dokter kandungan segera. Perintahnya tegas. Dokter? Dokter? Ayah, tidak perlu. Kamu 8 bulan. Tidak ada yang lebih penting. Aku tidak pernah mendengar nada seperti itu sebelumnya. Nada protektif. Aku dibantu masuk. Tubuhku terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya aman. Berat karena kenyataan bahwa hidupku berubah drastis dalam satu malam. Di kamar yang luas dan hangat itu, aku duduk di tepi randang besar. Selimut lembut menyelimuti tubuhku. Ayah berdiri di dekat jendela. Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang pernikahanmu? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa membawa nama ayah. Ia tertawa pahit. Dan mereka meremehkanmu karena itu. Aku tidak menjawab. Apakah mereka tahu siapa ayah? Tidak. Kenapa? Karena aku tidak ingin dihargai karena uang atau status. Ia terdiam lama. Kamu terlalu mirip ibumu. Nama itu membuat dadaku bergetar. Ibuku. Wanita yang selalu mengajarkanku untuk berdiri dengan harga diri sendiri.
wanita yang tidak pernah meminta apapun pada pria yang meninggalkannya. Ayah tidak pernah berhenti memperhatikanmu dari jauh, katanya pelan. Aku menoleh. Semua biaya sekolahmu dulu, ayah yang pastikan aman. Tapi ayah menghormati keputusan ibumu untuk tidak melibatkan ayah secara langsung. Aku terdiam. Jadi selama ini, ia tidak sepenuhnya pergi. Hanya menjaga jarak. Kenapa sekarang? Tanyaku lirih. Karena kamu memanggil. Jawaban itu sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Tak lama kemudian dokter datang. Memeriksaku dengan teliti. Untungnya bayi dalam kondisi baik, meski tekanan darahku sedikit naik karena stres. Kamu harus istirahat total, kata dokter tegas. Ayah mengangguk serius. Apapun yang dibutuhkan, lakukan. Aku memandang pria itu. Ia bukan hanya figur bisnis yang dikenal banyak orang. Ia adalah ayahku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diakui. Malam itu sebelum meninggalkanku untuk beristirahat, ia berkata pelan, "Mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan semua tuduhan yang selama ini kudengar dari keluarga Ardi. Tidak punya siapa-siapa. Mereka salah besar. Aku memang memilih hidup sederhana. Aku memang tidak pernah membawa nama besar siapapun. Tapi bukan berarti aku tidak punya akar. Dan mereka akan segera tahu bahwa perempuan yang mereka usir dalam hujan malam itu bukan perempuan tanpa latar belakang. Malam itu adalah awal dari bab baru dalam hidupku. Bukan bab tentang penderitaan, tapi bab tentang kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Dan ketika identitas ayahku nanti terungkap, dunia kecil yang selama ini meremehkanku akan berguncang. Pagi pertamaku di rumah ayah terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya kupahami. Aku terbangun di kamar luas dengan tirai tinggi berwarna krem dan cahaya matahari yang masuk lembut dari jendela besar. Spray putih yang kupakai terasa halus dan bersih. Untuk sesaat, aku lupa bahwa semalam aku duduk di halte kecil dalam keadaan basah kuyup dan diusir dari rumah. Lalu ingatan itu kembali. Koper, hujan, pintu yang dikunci, dan panggilan telepon yang mengubah arah hidupku. Tanganku refleks menyentuh perut. Bayiku bergerak pelan, seolah menyapaku. Aku menarik nafas dalam. Setidaknya, pagi ini aku dan anakku aman. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Silakan masuk," kataku. Seorang perempuan paruh baya masuk dengan senyum sopan. "Selamat pagi, Nona Rania. Saya Sinta. Saya akan membantu selama Anda di sini." "Nona." Aku hampir tersenyum getir. Sudah lama tak ada yang memanggilku dengan nada hormat seperti itu. "Terima kasih," jawabku pelan. Ia membantu menyiapkan sarapan ringan di kamar karena dokter menyarankan aku tidak banyak turun tangga dulu. Tidak lama kemudian, ayah datang. Ia mengenakan kemeja rapi seperti hendak ke kantor, tapi wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. "Bagaimana kondisi kamu?" tanyanya. "Lebih baik." Ia duduk di kursi dekat tempat tidur. Jarak kami tidak terlalu jauh, tapi tetap terasa seperti ada ruang bertahun-tahun yang belum terisi di antara kami. "Ayah sudah bicara dengan dokter pribadi keluarga. Mulai sekarang kamu kontrol di rumah sakit terbaik. Tidak ada kompromi." Nada suaranya tegas, terbiasa memberi keputusan. Aku menatapnya. "Tidak perlu berlebihan ya." Ia menggeleng pelan. "Ketika ayah gagal melindungi kamu dulu, ayah masih punya alasan. Tapi sekarang tidak." Kalimat itu membuatku terdiam. Gagal melindungi. Aku tidak tahu harus merespons bagaimana. Luka lama seperti disentuh kembali, tapi kali ini bukan dengan garam, melainkan dengan penyesalan. Hari itu aku diajak turun perlahan ke ruang makan besar. Ruangan itu berbeda jauh dari ruang makan Ardi. Bukan soal kemewahannya, melainkan suasananya. Tidak ada tatapan meremehkan. Tidak ada sindiran halus, tidak ada nada menghakimi. Para staf menyapaku dengan hormat, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatku merasa dihargai. "Ayah sudah menyiapkan kamar khusus untuk bayi nanti," katanya sambil menuangkan air hangat ke gelasku. Aku tertegun. "Cepat sekali." "Ayah sudah lama menyiapkannya."
Aku menoleh. Maksudnya? Ia menatapku sebentar lalu tersenyum tipis. Sejak tahu kamu menikah. Dadaku bergetar. Jadi selama ini, ia mengikuti hidupku dari jauh. Ayah tidak ingin memaksa masuk ke hidupmu. Tapi ayah memastikan kalau suatu hari kamu butuh tempat pulang, tempat itu sudah siap. Air mataku hampir jatuh lagi. Aku segera menunduk, menyembunyikan emosi yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Siang itu, setelah dokter memastikan kondisiku stabil, ayah mengajakku berbicara di ruang kerjanya. Ruangan itu luas, dindingnya dipenuhi rak buku dan beberapa piagam penghargaan. Di atas meja kayu besar, terdapat foto lama. Aku mengenalinya. Foto ibuku saat masih muda. Aku mendekat tanpa sadar. Ayah tidak pernah membuang itu. Tanyaku pelan. Ia mengikuti arah pandanganku. Tidak pernah. Suasana hening beberapa detik. Ayah tahu kamu marah. Aku menoleh. Aku bukan hanya marah, aku merasa ditinggalkan. Ia mengangguk perlahan. Kedua ayah dan ibumu membuat keputusan yang salah saat itu. Ayah terlalu sibuk membangun semuanya, dan kehilangan yang paling penting. Tangannya menunjuk ke arahku. Aku menarik nafas panjang. Kenapa tidak pernah datang? Karena ibumu tidak ingin kamu tumbuh dalam bayangan konflik. Dia lebih memilih membesarkanmu dengan tenang. Aku menelan rasa getir. Ibuku selalu melindungiku, bahkan dari kebenaran yang menyakitkan. Ayah menghormati itu. Tapi ayah tidak pernah berhenti memastikan kamu aman. Biaya sekolahmu, beasiswamu, ayah pastikan lancar tanpa kamu tahu. Aku terdiam. Jadi selama ini, hidup sederhanaku tetap berada dalam jangkauan pengawasannya. Kenapa ayah sekarang mau terbuka? Ia menatapku dalam. Karena kamu datang bukan untuk meminta uang. Kamu datang karena tidak punya pilihan lain. Dan ayah tidak akan membiarkan cucu ayah lahir tanpa perlindungan. Cucu ayah. Istilah itu terasa hangat sekaligus berat. Siang itu, seorang manajer senior perusahaan datang ke rumah. Aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari ruang keluarga. Pak, besok ada rapat dengan direksi, termasuk divisi konstruksi cabang pusat. Cabang pusat. Aku tahu nama itu. Tempat Ardi bekerja. Jantungku berdegup. Aku tidak pernah tahu detail perusahaan ayah, tapi kini potongan-potongan itu mulai tersambung. Aku memberanikan diri masuk ke ruang kerja. Yah, perusahaan ayah punya cabang konstruksi di pusat kota. Ia menatapku, seolah sudah tahu arah pikiranku. Iya. Ardi bekerja di sana. Ia terdiam. Beberapa detik kemudian, ia bertanya dengan tenang. Sebagai apa? Manajer proyek junior. Ayah bersandar di kursinya. Dunia ini memang kecil. Aku menelan ludah. Mereka tidak tahu. Tentu tidak. Jawabnya tegas. Dan ayah tidak akan menggunakan posisi untuk membalas. Aku menatapnya tajam. Ayah tidak marah. Ia senyum tipis tapi sorot matanya mengeras. Marah adalah emosi. Keputusan bisnis adalah hal lain. Nada itu familiar. Nada seorang pemimpin yang terbiasa mengendalikan situasi. Tapi satu hal pasti, lanjutnya pelan. Ayah tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan kamu seperti sampah. Kata itu menusuk, karena memang itulah yang kurasakan malam pengusiran itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti transisi kehidupan yang berbeda. Aku tidak lagi bangun dengan rasa takut, tidak lagi mendengar sindiran pagi hari, tidak lagi merasa bersalah saat minum vitamin. Baliknya aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini kupungkiri. Aku bukan perempuan tanpa nilai. Aku hanya berada di lingkungan yang salah. Ayah mulai sering duduk bersamaku di sore hari. Kita berbicara tentang masa lalu, tentang ibu, tentang kesalahan dan kesempatan kedua. Aku tidak serta-merta memaafkan dia. Luka bertahun-tahun tidak sembuh dalam seminggu, tapi setidaknya kini ada dialog. Suatu malam ia berkata pelan, "Ayah tidak akan memaksa kamu kembali ke rumah itu." Aku tidak berniat kembali. Jawabku tegas. Ia mengangguk perlahan. Keputusan apapun yang kamu ambil nanti, ayah dukung. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa didukung tanpa syarat.
Beberapa minggu setelah aku tinggal di sana, kabar tentang keberadaanku mulai terdengar di lingkungan bisnis. Aku tahu itu tidak bisa dihindari. Rumah ini bukan tempat yang bisa menyembunyikan siapapun lama-lama. Dan suatu mari, telepon rumah berdering. Sinta menyerahkan ponselku padaku. Seorang wanita bernama Ibu Ratna ingin berbicara. Mertuaku. Tanganku menegang. Aku menatap ayah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan tenang. Aku menarik nafas dan menerima panggilan itu. Rania. Suara di seberang terasa berbeda, tidak sekeras biasanya. Iya, Bu. Kamu tinggal di rumah Pak Surya? Pak Surya. Nama yang dihormati banyak orang. Aku menatap ayah yang berdiri di dekat jendela. Iya. Hening beberapa detik. Kamu tidak pernah bilang. Saya tidak pernah ditanya dengan hormat, Bu. Suasana menjadi kaku. Ia mencoba berbicara lagi, tapi aku sudah tidak merasakan ketakutan seperti dulu. Karena kini aku tahu satu hal. Pertemuan malam itu bukan sekedar aku menemukan tempat berlindung. Itu adalah momen ketika aku berhenti menjadi perempuan yang merasa kecil. Identitas ayahku bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah sendirian. Dan saat dunia kecil yang pernah meremehkanku mulai menyadari siapa aku sebenarnya, semuanya akan berubah. Ini bukan tentang kekayaan, ini tentang pengakuan. Dan sejak hari itu, hidupku tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang penghinaan, melainkan di atas fondasi kebenaran yang akhirnya terungkap. Beberapa minggu setelah aku menetap di rumah ayah, hidupku perlahan mulai menemukan ritme baru. Bayiku yang bergerak aktif di perut semakin sering menimbulkan gelombang rasa hangat setiap kali aku memeluknya. Tidur lebih nyenyak, makanan lebih bergizi, dan perhatian yang aku terima jauh berbeda dari perlakuan malam pengusiran itu. Tapi meski semuanya terlihat tenang di permukaan, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Malam pengusiran itu terus membayangi. Aku tahu satu hal. Keluargaku di rumah Ardi tidak akan berhenti merendahkan atau meremehkanku begitu saja. Mereka mengira aku tak punya siapa-siapa, dan mereka salah besar. Aku duduk di kamar, mengatap baju-baju bayi yang sudah tersusun rapi. Tanganku memeluk perutku, dan aku berbicara pelan. Nak, sebentar lagi Mama akan membuat mereka menyesal telah menganggap kita tak berharga. Bayiku bergerak, seolah merespons. Aku tersenyum tapi hati tetap dipenuhi perasaan campur aduk, antara takut dan tekad. Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang gegabah, tapi aku juga tahu waktu tidak berpihak padaku. Aku harus merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati. Hari berikutnya aku mulai menulis semua yang terjadi sejak aku menikah dengan Ardi. Setiap hinaan, setiap pengeluaran yang dipertanyakan, setiap kata yang melukai, semuanya dicatat. Aku bahkan menyertakan tanggal, tempat, dan saksi jika ada. Tidak ingin ada celah yang bisa membuat mereka menyangkal. Ayah menatapku ketika melihat catatan itu. "Kamu serius ingin melakukan ini?" tanyanya. "Iya," jawabku, "mantap." Mereka harus tahu bahwa kami tidak lemah. Mereka harus tahu siapa yang mereka permainkan. Ayah mengangguk pelan. Senyumnya tipis, tapi matanya bersinar dengan kebanggaan. "Kamu tidak sendirian, Rania. Tapi ingat, lakukan dengan strategi. Jangan biarkan emosi mengambil alih." Aku mengangguk. Pesan ayah jelas. Rencana ini bukan tentang balas dendam emosional. Ini tentang memastikan keadilan untuk diriku dan bayi yang akan lahir. Minggu pertama aku mengumpulkan semua bukti finansial, foto dan percakapan yang membuktikan perlakuan buruk yang aku terima. Beberapa dokumen bahkan berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga yang dikontrol secara ketat oleh mertuaku. Dan bagaimana Ardi sering membiarkan ibunya mengatur segalanya tanpa memperhatikan kondisi fisikku. Sementara itu, ayah diam-diam mempersiapkan akses ke jaringan profesionalnya. Ia memastikan bahwa ketika waktunya tiba, kita memiliki platform untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Aku tidak hanya ingin membela diri,
tapi juga menampilkan fakta yang tidak bisa dibantah. Aku mulai memikirkan strategi komunikasi. Tidak ingin terlalu frontal, tapi cukup tegas agar efek psikologisnya terasa. Setiap kata yang akan aku gunakan, setiap langkah yang akan diambil, semuanya direncanakan dengan cermat. Aku tidak ingin emosi menguasai, karena itu hanya akan memberi mereka celah untuk menyerang balik. Di sisi lain, aku juga mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Dokter memberi saran tentang pola tidur, nutrisi, dan latihan ringan untuk mempersiapkan persalinan. Aku mengikuti semua dengan disiplin. Bukan hanya untuk bayi, tapi juga untuk memastikan aku dalam kondisi terbaik ketika waktunya tiba untuk menghadapi mereka. Ayah sering duduk bersamaku di sore hari, berbicara tentang berbagai kemungkinan. Kalau mereka mencoba mengabaikan fakta, kita punya jalur hukum, katanya. Ayah, aku ingin mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka. Tapi aku juga tidak ingin membuat semuanya jadi drama publik yang tidak perlu. Ayah tersenyum. Itu artinya kamu matang. Dan itu akan membuat pesanmu lebih kuat. Mereka tidak hanya akan tersadar, tapi juga malu karena mengira mereka bisa mempermainkanmu. Aku mengangguk. Pelan-pelan rasa takut yang dulu menghantui malam pengusiran itu berubah menjadi keyakinan. Aku bukan lagi perempuan yang sendirian dan tak berdaya. Aku punya perlindungan, strategi, dan yang terpenting, hak untuk membela diri. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi takut menghadapi telepon dari keluarga Ardi atau kabar dari lingkungan sekitar. Aku menata kembali energi yang dulu terkuras untuk menangis dan menahan diri, menjadi energi yang digunakan untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Setiap kali aku melihat bayiku bergerak di dalam perutku, aku merasa seolah bayi itu memberiku kekuatan tambahan. Bayi ini bukan hanya alasan aku bertahan hidup malam itu. Bayi ini juga menjadi simbol tekadku untuk menegakkan kebenaran. Aku mulai menyiapkan rencana komunikasi bertahap. Pertama, aku akan menghubungi Ardi dengan bukti konkret. Kedua, jika dia menolak mengakui kesalahan atau masih terpengaruh ibunya, aku siap menampilkan bukti melalui jalur yang lebih formal, dengan bantuan ayah dan jaringan profesionalnya. Namun aku tahu satu hal, rencana ini tidak hanya tentang menunjukkan kebenaran, tapi juga menunjukkan bahwa aku memiliki harga diri, bahwa aku tidak bisa diperlakukan seperti benda yang bisa diusir kapan saja. Bahwa aku dan bayi ini memiliki hak untuk dihormati. Malam itu setelah menulis strategi, aku duduk di jendela kamar. Hujan turun pelan, menetes di kaca. Aku menatap keluar, bayangan kompleks perumahan lama terlihat samar. Di sanalah aku pernah merasa kecil, diusir, dan dianggap tak punya siapa-siapa. Kini aku tidak takut lagi. Malam itu aku berbicara pelan kepada bayi yang bergerak aktif di perutku. Nak, sebentar lagi kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Mereka tidak akan bisa meremehkan kita lagi. Aku tersenyum. Ada rasa hangat di dada, bukan karena hujan atau kehangatan ruangan, tapi karena tekad yang tumbuh di hatiku. Tekad untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang cerdas dan terukur. Ayah masuk membawa teh hangat, meletakkannya di sampingku. "Kamu tampak siap," katanya sambil duduk. "Siap untuk apa?" tanyaku sambil tersenyum pahit. "Siap menghadapi mereka," jawabnya. "Dan pastikan ketika waktunya tiba, kamu berdiri tegak, bukan karena amarah, tapi karena kebenaran." Aku mengangguk. Malam itu aku tidak hanya menyiapkan strategi, aku juga menyiapkan diriku untuk menghadapi mereka, untuk menjaga bayiku, dan untuk memastikan bahwa perempuan yang diusir 8 bulan hamil itu akan kembali dengan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Beberapa minggu setelah rencana awal tersusun, aku mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Tekanan yang dulu membuatku lemah, kini berubah menjadi fokus yang tajam. Aku duduk di ruang kerja ayah, dikelilingi tumpukan dokumen, catatan harian, bukti percakapan, dan beberapa foto yang merekam semua perlakuan buruk dari keluarga Ardi. Setiap bukti ku baca ulang, memastikan tidak ada satu pun yang bisa mereka bantah. Ayah duduk di kursi di seberangku, matanya menatap dengan tajam,
seolah membaca setiap pikiran yang berkecamuk di kepalaku. "Rania, ingat," katanya, "strategi ini bukan tentang balas dendam emosional. Ini tentang fakta dan kebenaran. Kita akan membuat mereka sadar tanpa kehilangan kontrol." Aku mengangguk. Aku tahu, emosiku harus tetap terkendali. Setiap kata, setiap gerakan harus direncanakan. Jika aku terlalu emosional, mereka bisa memutarbalikkan cerita dan menuduhku berlebihan. Langkah pertama adalah menghubungi Ardi secara langsung. Aku menulis surat digital yang panjang dan rinci, tapi aku menahan nada emosi, hanya menuliskan fakta. Mulai dari penghinaan yang kuterima setiap pagi, bagaimana ia membiarkan ibunya mengatur segalanya tanpa mempertimbangkan kondisiku saat hamil 8 bulan, hingga perlakuan yang membuatku terpaksa keluar rumah. Aku juga menyertakan semua bukti dokumentasi, percakapan pesan singkat, catatan keuangan yang menunjukkan bagaimana setiap rupiah di rumahku dipertanyakan dan diperiksa, dan foto-foto yang membuktikan kondisi kamar serta barang-barang yang dilempar begitu saja. Ayah menatap surat itu dan tersenyum tipis. Ini bagus, netral tapi tegas, tidak memberi mereka celah untuk menyerang balik. Setelah menekan tombol kirim, aku merasa ada campuran lega dan tegang. Aku menunggu tanggapan Ardi dengan sabar, mengetahui setiap detik akan menentukan langkah berikutnya. Beberapa jam kemudian, Ardi membalas. Pesannya singkat tapi jelas. Aku ingin bertemu dan bicara secara langsung. Aku mengatur pertemuan di kafe netral. Tidak di rumah, tidak di kantor. Tempat yang tidak berpihak pada siapapun. Ayah menekankan bahwa aku harus tetap tenang, tidak terbawa emosi, dan berbicara dengan fakta, bukan tuduhan. Hari pertemuan itu, aku mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Bayiku di perutku bergerak-gerak seolah merasakan ketegangan. Aku menarik napas panjang saat melihat Ardi masuk. Ia tampak gugup, wajahnya pucat dan tidak bisa menatap mataku terlalu lama. "Kamu ingin bicara tentang apa?" Tanyanya, suaranya bergetar. Aku menatapnya tegak. "Tentang bagaimana kamu dan keluargamu memperlakukan aku saat aku hamil 8 bulan. Sejenak hening. Aku menurunkan tas, membuka laptop dan menampilkan dokumen-dokumen yang sudah kupersiapkan. Setiap pesan, setiap bukti, semuanya tertata rapi. Ia menatap dokumen itu tanpa berkata sepatah kata pun. Aku bisa melihat kaget, malu, bahkan rasa bersalah di matanya. "Kamu tidak bisa membantah fakta-fakta ini, Ardi," kataku pelan tapi tegas. "Semua ini nyata, dan ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang memastikan aku dan bayi dihormati." Ia menunduk, suaranya bergetar saat berkata, Aku tidak menyangka." "Tidak menyangka apa?" tanyaku. Aku terlalu ikut ibu, terlalu percaya tanpa mempertimbangkan perasaanmu." Aku diam beberapa detik. Kata-katanya benar, tapi aku tahu masih ada yang harus dilakukan. Langkah berikutnya adalah mengirimkan bukti ini ke keluarga Ardi secara lebih luas. Aku menyiapkan dokumen yang sama, tetapi dikemas secara profesional, rapi, jelas, dan tidak emosional. Ayah membantuku menyiapkan surat elektronik resmi dengan catatan singkat. "Kami berharap Anda membaca ini dengan kepala dingin dan memahami fakta yang ada." Hari dokumen itu sampai ke email keluarga Ardi, dunia mereka mulai goyah. Mertua yang dulu percaya bahwa aku tak punya siapa-siapa, kini melihat fakta yang jelas dan tak terbantahkan. Semua catatan menunjukkan bagaimana aku diusir, bagaimana mereka meremehkan kehamilanku, dan bagaimana Ardi mengikuti arahan mereka tanpa mempertimbangkan keadaan nyata. Aku menerima telepon pertama dari mertuaku. Suaranya terdengar tegang, berbeda dari nada merendahkannya sebelumnya. "Rania, kami ingin bicara," kata ibu mertuaku. Aku tersenyum tipis. Nada itu sudah bukan nada intimidasi. Itu nada ketakutan. Aku menatap ayah. Ia mengangguk pelan. "Kamu sudah siap?" Aku menarik napas dalam. Siap. Pertemuan keluarga diatur di rumah netral.
Ayah datang sebagai pendampingku, bukan untuk membela dengan kekuasaan, tapi untuk memastikan aku tetap aman. Saat aku masuk ruangan, mata mertuaku terbelalak. Ia tidak menyangka aku akan muncul dengan dokumen, bukti, dan keyakinan seperti ini. Aku berbicara dengan tegas, sambil menampilkan bukti satu persatu. Ini semua nyata. Ini semua fakta. Aku tidak meminta maaf atas apa yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabku. Aku hanya menuntut pengakuan dan penghormatan yang seharusnya kalian berikan sejak awal. Kamera pengintai dari ponsel pribadi disiapkan sebagai dokumentasi tambahan jika terjadi kebohongan atau penyangkalan di kemudian hari. Semua langkah sudah diperhitungkan. Mertua mencoba membela diri, tapi setiap argumen mereka langsung dibantah dengan bukti konkret. Nada mereka semakin takutan, semakin defensif. Aku menyadari satu hal. Mereka tidak pernah menyangka aku bisa melakukan ini. Ardi berdiri di samping mereka. Wajahnya pucat dan cemas. Ia melihatku dengan mata berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang tak berdaya. Aku perempuan yang tahu haknya, yang tidak takut menghadapi siapapun. Aku menutup presentasi dengan satu kalimat. Semua yang kalian anggap remeh dan tak berharga malam itu, sekarang adalah kebenaran yang tak bisa kalian hapus. Aku dan bayi ini memiliki hak. Hak untuk dihormati. Hak untuk hidup tanpa rasa takut. Ruangan itu hening. Tidak ada suara protes. Tidak ada kata-kata tajam. Hanya tatapan terpaku dari mereka yang selama ini merendahkan aku. Aku menatap Ardi. Mata kami bertemu, dan aku melihat penyesalan yang dalam. Tapi yang lebih penting, aku juga melihat kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak bisa diperlakukan lagi seperti dulu. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Legawa, puas, tapi juga waspada. Aku tahu, babak berikutnya akan menentukan segalanya. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk bayi yang sebentar lagi akan lahir ke dunia ini. Aku duduk di kamar, memeluk perutku. Bayi bergerak aktif seolah merasakan energi baru yang mengalir di dalam diriku. Aku tersenyum pelan. Nak, sebentar lagi kita akan membalikan segalanya. Mereka tidak akan meremehkan kita lagi. Ayah masuk membawa teh hangat. Ia menepuk bahuku pelan. Kamu hebat, Rania. Tapi ingat, tetap tenang. Kekuatan sejati bukan hanya di bukti, tapi juga di kepala dingin. Aku mengangguk. Malam itu aku tidur dengan rasa lega, tapi juga tekad yang semakin kuat. Aku tahu, babak terakhir akan menentukan segalanya. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk bayi yang sebentar lagi akan lahir ke dunia ini. Pagi itu terasa berbeda. Matahari bersinar lembut melalui tirai kamar, menembus udara hangat yang membuat ruangan terasa nyaman. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk perutku yang semakin membesar, menyadari bahwa hari ini mungkin akan menjadi titik balik yang menentukan hidupku dan bayi yang sebentar lagi lahir. Selama beberapa minggu terakhir, aku dan ayah telah mempersiapkan segalanya dengan teliti. Strategi yang kami rancang, bukti-bukti yang terkumpul, serta kehadiranku yang tegas di pertemuan keluarga Ardi membuat semuanya siap untuk menghadapi momen terakhir. Aku tidak hanya ingin menegakkan harga diri, aku ingin menunjukkan bahwa aku dan bayi ini memiliki hak untuk dihormati, diakui, dan dicintai. Telepon berdering di ruang tamu. Aku menatap layar, melihat nama Ardi. Nafasku sedikit tercekak, tapi aku tetap menekan tombol angkat. "Kamu sudah siap?" tanyanya, suara masih terdengar gemetar. Aku menarik nafas panjang. Aku selalu siap. Kami sepakat bertemu di rumah netral sekali lagi, kali ini dengan ayahku sebagai saksi dan pendamping. Saat aku tiba, suasana sudah terasa berbeda. Mereka, keluarga Ardi, terlihat gelisah. Tatapan merendahkan yang dulu selalu mereka tujukan kini berubah menjadi cemas. Ada ketegangan di udara yang tidak bisa disembunyikan. Aku memulai dengan tenang, membuka laptop dan menampilkan dokumen yang sudah kami siapkan. Setiap bukti tercatat dengan rapi, percakapan, catatan keuangan, foto, hingga rekaman yang memperlihatkan malam pengusiranku. Aku berbicara pelan tapi tegas, menjelaskan fakta satu persatu. Ini semua nyata, kataku.
Aku tidak meminta belas kasihan. Aku hanya menuntut pengakuan atas apa yang seharusnya kalian lakukan sejak awal. Aku diusir saat hamil 8 bulan. Kalian menganggap aku tak punya siapa-siapa. Tapi kenyataannya, aku punya keluarga yang tidak pernah meninggalkan aku, dan aku punya hak untuk dihormati. Mertua terlihat terkejut. Mereka mencoba membela diri, tapi setiap argumen langsung dibantah dengan bukti yang tak terbantahkan. Ardi tampak semakin pucat. Aku melihatnya menunduk, menyadari kesalahan yang telah ia buat. Aku menahan diri untuk tidak menunjukkan kemarahan, meski hatiku ingin menjerit. Aku tahu, emosi yang terkontrol jauh lebih menghancurkan daripada amarah yang terbuka. Saat presentasi selesai, suasana hening. Tidak ada yang berani berbicara. Aku memandang mereka satu persatu, memastikan mereka menyadari arti dari setiap bukti yang kuperlihatkan. Ini semua nyata, kataku. Aku tidak meminta belas kasihan. Aku hanya menuntut pengakuan atas apa yang seharusnya kalian lakukan sejak awal. Aku diusir saat hamil 8 bulan. Kalian menganggap aku tak punya siapa-siapa. Tapi kenyataannya, aku punya keluarga yang tidak pernah meninggalkan aku, dan aku punya hak untuk dihormati. Suasana semakin tegang. Mertua terlihat tak berdaya. Ardi menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku bisa merasakan bahwa akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka. Dan kemudian, ayahku berbicara. Suaranya tegas, namun tidak mengintimidasi. Rania bukan hanya anakku. Dia perempuan yang cerdas, berani, dan tahu harga dirinya. Dia tidak membutuhkan belas kasihan kalian. Yang dia butuhkan hanyalah pengakuan atas haknya. Dan saya di sini untuk memastikan itu terjadi. Kata-kata itu menusuk mereka lebih dari 1000 kata-kata amarah yang mungkin ku katakan. Keberadaan ayahku bukan hanya simbol status, tapi juga simbol perlindungan dan kebenaran. Mertua akhirnya berbicara. Suara mereka lebih lembut, penuh keraguan. Rania, kami salah, kata ibu mertuaku, suaranya bergetar. Aku menatapnya, diam. Tidak ada kata-kata yang keluar. Aku ingin memastikan mereka merasakan penyesalan yang tulus, bukan sekedar ucapan formal. Kalian meremehkan aku karena kalian pikir aku tak punya siapa-siapa. Sekarang kalian tahu, aku punya keluarga, aku punya hak, dan aku tidak akan membiarkan anakku lahir dalam ketakutan atau penghinaan. Ardi menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku salah, Rania. Aku terlalu mengikuti ibuku dan tidak memperhatikanmu, tidak memperhatikan perasaanmu. Aku menarik nafas dalam. Kata-kata itu terdengar seperti pengakuan yang terlambat, tapi aku hargai. Tidak ada kemarahan, hanya fakta. Kesalahan telah diakui, dan ini adalah awal perubahan. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah ayah. Bayiku bergerak aktif di perutku, seolah merasakan kemenangan kecil yang baru saja terjadi. Aku tersenyum memeluk diri sendiri dan berbicara pelan kepada bayi. Nak, malam ini kita menegaskan siapa kita. Mereka tahu bahwa kita tidak bisa diperlakukan sembarangan. Ini baru awal, tapi kita telah menorehkan kemenangan pertama kita. Ayah duduk di sampingku, meletakkan tangannya di bahuku. Kamu hebat, Rania. Semua ini karena ketenangan dan keberanianmu. Mereka menyadari kesalahan mereka, tapi lebih penting, kamu menunjukkan harga diri tanpa harus menghancurkan siapapun. Aku menatap wajahnya, tersenyum hangat. Semua strategi, semua persiapan, semua ketegangan, kini membuahkan hasil. Aku tidak hanya membela diri, tapi juga menegakkan hakku dan hak bayi yang akan lahir ke dunia ini. Beberapa hari kemudian, persiapan kelahiran bayi dilakukan dengan tenang. Aku merasa aman dan didukung penuh oleh ayah. Tidak ada tekanan, tidak ada hinaan, hanya cinta dan perhatian yang tulus. Bayi itu lahir dengan selamat, membawa kebahagiaan yang luar biasa. Air mataku mengalir saat pertama kali memeluknya. Di rumah kami merayakan kehadiran bayi dengan sederhana tapi hangat. Ayah tersenyum bangga, dan aku merasa damai untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu. Dunia yang dulu menganggap aku tak punya siapa-siapa, kini melihat fakta yang tak terbantahkan. Aku kuat, aku berani, dan aku memiliki keluarga yang tidak pernah meninggalkan aku. Aku menulis pesan pendek ke Ardi, memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan menghargai anak kita. Ini bukan tentang balas dendam,
tapi tentang pengakuan dan tanggung jawab. Beberapa minggu kemudian, identitas ayahku akhirnya diketahui oleh keluarga Ardi. Kaget, malu, dan sadar bahwa mereka salah besar. Semua hinaan, semua meremehkan, kini berubah menjadi rasa hormat. Mereka tidak lagi bisa menganggap aku atau anakku remeh. Aku berdiri di balkon rumah ayah, menatap langit sore yang cerah, memeluk bayi di pelukan. Suara angin menyapu rambutku, dan aku tersenyum penuh lega. Nak, kita menang. Mereka tahu siapa kita. Mereka tahu harga diri kita. Dan tidak ada yang bisa mengambil itu dari kita lagi. Aku menutup mata sejenak, merasakan kebahagiaan sederhana tapi luar biasa. Semua penderitaan, semua air mata, semua ketegangan, kini berbuah kebenaran. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku dan bayi memiliki dunia yang aman, penuh cinta, dan penuh pengakuan. Cerita ini mengajarkan satu hal penting. Harga diri dan keberanian untuk menegakkan kebenaran selalu lebih kuat daripada hinaan dan ketidakadilan. Tidak peduli seberapa berat situasi yang kita hadapi atau seberapa banyak orang meremehkan kita. Setiap orang berhak dihormati dan diakui. Aku belajar bahwa dukungan keluarga, persiapan, dan strategi yang matang dapat mengubah hidup, bahkan dari titik terendah sekalipun. Terima kasih telah mengikuti kisahku hingga akhir. Semoga cerita ini memberi inspirasi bagi siapapun yang pernah merasa sendirian, diremehkan, atau diabaikan. Ingatlah, tidak ada yang bisa mengambil harga dirimu jika kamu berani mempertahankannya. Tetap kuat, tetap tegas, dan percayalah bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kita akan menjelajahi perjalanan baru, penuh emosi, konflik, dan kemenangan bagi mereka yang berani memperjuangkan hidupnya. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini, karena setiap kisah inspiratif akan terus menghadirkan pelajaran berharga bagi kita semua.